nilai-nilai anti korupsi apa saja sih Kak yang paling penting ditanamkan kepada siswa? Ya, korupsi pertama ya, semua itu ada 9 nilai: jujur, disiplin, tanggung jawab, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, peduli, dan berani. Itu sangat berkaitan. Yang paling penting itu akhlaknya ya. Akhlak yang pertama jujur, tanggung jawab, disiplin ya. Yang paling di dari anti korupsi. garis bawahi ya. Karena saling berkaitan ya, jujur, terus disiplin dan tanggung jawab ini bisa mencakup semuanya. Karena kalau dia jujur ya pasti dia tanggung jawab ya, disiplin tugas-tugasnya gitu. Baik Pak, selanjutnya apakah pendidikan anti korupsi itu telah diterapkan Pak di kelas-kelas, dan jika iya bagaimana bentuk penerapannya? Sudah diterapkan ya. Untuk penerapannya seperti ujian atau praktik ya, seperti di kemarin tuh ada kantin kejujuran ya, sebelum ada ini. Di sekolah Jadi ini Pak? jadi ditaruh makanan ya, jadi ngambil sendiri terus mereka nyusukin sendiri gitu. Untuk praktiknya Ya, aku jujur berarti ya Pak ya itu iya. masukkan. Selanjutnya dalam mata pelajaran apa saja nilai-nilai anti korupsi biasanya diintegrasikan Pak? Ataukah hanya dalam mata pelajaran pendidikan anti korupsi saja atau juga mata pelajaran lainnya? Mata pelajaran yang paling dikaitkan yaitu pendidikan agama Islam. Kalau PPKN Kayak masuk karena dia mulai dari budi pekerti ya, atau etika, moral. baik. Selanjutnya metode pembelajaran seperti apa yang biasanya digunakan dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab siswa Pak? Apakah lebih memfokuskan terhadap penerapan 9 nilainya atau hanya berupa materi saja? Itu mencakup 9 nilai sudah diterapkan, dari tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas gitu. Terus per kelompok ya, kayak bagi kelompok gitu, dari satu kelompok itu 5 orang, 4 sampai 5 orang. Nah mereka membagi tugas ya, dari menyiapkan bahan, terus ada yang MC-nya gitu ya, moderator. Berarti nggak cuma materi doang ya Pak, ada Iya. penerapannya. Selanjutnya, apakah sekolah memiliki program khusus atau kegiatan pendukung yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi? Kayak yang seperti tadi tuh ya, kantin kejujuran itu. Iya. Dari itu aja, apa ada lagi Pak? Ada juga dari sholatnya, dari sholat berjamaah. Kita ajak mereka ke musola. Di sana ada tanda tangannya gitu, setiap yang sholat tanda tangan gitu kan. Terus laporan, ada buku apa, induk atau buku monitor ya, buku monitor tentang sholatnya gitu. Nah nanti mereka terbiasa dari hal terkecil ya, sholat berjamaah zuhur kan, dan sholat duha ada di sini. Nanti lama-lama terbiasa di rumah juga ya, di rumah bisa diterapkan mereka, jadi mandiri jadi. Tapi biasanya siswa kalau kayak
kayak gitu sering bolos-bolosan nggak? Kalau soal Ada. ada yang bolos-bolosan. Baik. Selanjutnya, menurut pengamatan Bapak, bagaimana sikap tanggung jawab siswa setelah terapkannya pendidikan anti korupsi? Apakah mengalami peningkatan, Pak? Iya, pastinya meningkat ya, karena sudah ada tanggung jawab di pelajarannya gitu ya. Terus baik-baik dan di ini ada 9 poin ini ya, tanggung jawab sederhana, jelas. Nah, lama-lama mereka terbiasa untuk kegiatan sekolah. Itu ada peningkatan ya, Pak, ya? Selanjutnya, menurut Bapak, faktor apa saja sih, Pak, yang mendukung keberhasilan pendidikan anti korupsi dalam membentuk tanggung jawab siswa? Peran yang sangat mendukung yaitu di lapangannya, yaitu tentang teman-temannya, lingkungan. Kalau diri sendirinya, Pak, ada dorongan nggak, Pak, dari mereka ya untuk kayak berubah? Ada, mereka termotivasi karena Ajakan teman. ajakan dari teman ya kan, ajakan teman, terus ada bimbingan dari gurunya ya, bahwa anti korupsi itu tidak membosankan gitu ya. Pendidikan anti korupsi itu tidak membosankan, sampai buat praktik drama waktu semester kemarin, drama Selama di kelas. tentang pendidikan anti korupsi. Itu buat dramanya bisa di luar, bisa di musola, bisa di kantin gitu. Jadi mereka tidak terpaku di materi yang di materi pelajaran gitu. Berarti Bisa langsung diterapkan gitu. Selanjutnya, apa sih harapan Bapak terhadap peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk generasi yang bertanggung jawab, Pak, sebagai warga negara? Peran yang Bapak harapkan dalam pendidikan anti korupsi, yang pertama itu akhlaknya, akhlak, baru ilmu ya. Akhlak dia sudah bagus ya, karena di dalam ajaran Islam itu yang diutamakan akhlak dulu, baru ilmu. Jadi dia tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Percuma kalau dia tahu baik buruk tetapi tidak menjalankan gitu ya. Banyak orang pintar di Indonesia ini ya, tetapi yang jujur dikit gitu. Jadi harapan Bapak peran pendidikan anti korupsi nggak membentuk ya, Pak, ya? Iya, betul, untuk karakter akhlak. Siswanya. Selanjutnya, menurut Bapak, hal apa yang perlu ditingkatkan agar pendidikan anti korupsi lebih efektif di sekolah? Yang pertama tentang ini, kedisiplinan ya. Supaya lebih efektif, nah diatur jadwal ya. Jadwal misalnya dari sekolah, dari bangun tidur gitu, dari bangun tidur dia misalnya jam 4 sholat tahajud ya, sholat tahajud, belajar, habis sholat subuh siap-siap sarapan, nah dibuat sampai pulang sekolah, sampai makan malam, sampai dia tidur lagi. Jadi terbiasa dari disiplin itu, dia membuat pembentukan karakter sendiri gitu ya, karakter dia sendiri, supaya bisa menjalankan pembelajaran mandiri ke depannya, tidak bergantung pada orang tua yang menyuruh gitu kan. Apakah menurut Bapak pendidikan anti korupsi berpengaruh optimal dalam meningkatkan tanggung jawab kewarganegaraan peserta didik, Pak, di lingkungan sekolah, di luar dari lingkungan sekolah gitu? Pengaruhnya, iya pengaruhnya penting sekali di pendidikan, di sekolah, karena zaman sekarang ini
mulai menurun ya sopan santun dan anti korupsi dari caranya gitu ya, cara bertemu orang gitu ya, bertegur sapa, terus moralnya gitu ya. Terus mungkin karena gadget, karena HP, jadi sudah terbiasa megang HP, jadi dia fokus ke game, mungkin video yang dia lihat. Tetapi padahal kan yang kita tuju itu kan dunia sosial yang nyata ya, bukan media sosial gitu. Nah itu pendidikan anti korupsi ini menekankan pendidikan karakter yang tidak bergantung pada HP gitu. Berarti interaksi secara langsung juga. Interaksi secara langsung, dia tidak terpaku dengan HP dan Sosial media. Padahal yang terpenting itu kan sosial ya, sosial lingkungan ya, sosial masyarakat, kehidupan nyata. Tapi HP juga tidak bisa ditinggalkan karena teknologi semakin canggih. Ya, hanya itu dulu ya. Cukup Pak. Pertanyaan besok. Udah, foto dulu.